Dunia terus mengalami degradasi dan kerusakan. Tidak sedikit orang percaya dalam perjalanan hidup dan rohaninya mengalami fluktuasi yang sangat serius. Apakah di tengah-tengah dunia yang sulit sekarang kita dapat berkemenangan? Tunggu jawabannya di dalam firman yang menginspirasi. Shalom, apa kabar saudara? Banyak orang mengkiaskan atau menggambarkan perjalanan hidup manusia itu ibarat sama seperti orang yang sedang mengarungi samudra luas. Tentunya saat kita ada di tengah-tengah samudra luas, kita akan mendapati di sana ombak yang besar, angin yang kencang. Tapi di titik tertentu kita juga akan mendapati air yang tenang dan angin yang sepoi-sepoi. Banyak di antara orang percaya ketika kita dibenturkan dengan masalah, baik itu masalah besar atau kecil, seringkali kita menyalahkan orang lain. Mungkin kita menyalahkan istri kita, mungkin kita menyalahkan anak kita. Terlepas dari besarnya masalah atau kecilnya masalah yang kita hadapi, tantangan hidup yang kita hadapi, menyalahkan orang lain itu bukan solusi. Mazmur pasal 23 ayat 1-6 ketika kita mempelajari seluruh rangkaian ayat yang ada, Dia adalah gembala yang baik. Yang pertama, Tuhan membawa kita ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Artinya Tuhan melatih kita untuk kita bisa mengenali damai sejahtera sukacita yang bersumber dari Roh Kudus. Kita harus bisa mengenali. Kenapa? Karena dunia ini juga bisa menghadirkan damai sejahtera sukacita, tapi bukan bersumber dari Roh Kudus. Banyak orang sukacita, damai sejahtera hatinya, tapi tidak bersumber dari Roh Kudus. Dan itu bisa terjadi. Tapi damai sejahtera, sukacita yang sejati bersumber dari Roh Kudus. Yang kedua, Tuhan bicara tentang kestabilan hidup. Dia menyegarkan jiwaku. Banyak orang hidupnya tidak stabil, mudah emosi, mudah marah-marah tanpa sebab, mudah tersinggung. Apalagi di kondisi dunia yang sekarang ini serba sulit, mudah orang terpancing untuk emosi. Kenapa? Karena jiwanya belum disegarkan, karena jiwanya tidak stabil atau terganggu, sehingga emosinya tidak terkendali dan tidak stabil. Hidupnya tidak stabil, seperti bandul ke kanan ke kiri dan tidak menentu. Yang ketiga, Tuhan melatih kita untuk kita memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Dia menuntun kita ke lembah kekelaman, bayang-bayang maut. Tuhan melatih kita untuk kita memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan. Kenapa seringkali ada kalanya atau waktunya kita memiliki perasaan kosong, hampa, jenuh dalam menjalani perjalanan hidup ini? Sepertinya kita putus asa, mau bunuh diri. Penyebabnya karena kita sedang melewati lembah kekelaman bayang-bayang maut. Jika kita tidak memiliki kesadaran akan hadirat Tuhan, artinya pikiran dan hati kita tidak dipenuhi dengan hadirat-Nya. Kehampaan, kejenuhan, kefrustasian, depresi, stres dan lain sebagainya akan menyelimuti pikiran dan hati kita, dan tindakan kita pasti salah. Ketika hati kita, hidup kita, pikiran kita dipenuhi oleh kesadaran akan hadirat Tuhan, kita akan memiliki pikiran dan hati yang terus dipenuhi. Ketika Yesus bersama dengan murid-murid Tuhan berada di tengah-tengah laut, dan perahu itu diguncangkan dengan angin sakal, hampir tenggelam. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan perahu. Murid-murid Tuhan Yesus panik. Apa yang harus kita lakukan? Kita hampir binasa. Dia nggak sadar kalau Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Hai kamu orang
yang tidak percaya. Yang keempat, didikan dan hajaran atau tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Artinya Tuhan akan mulai mendidik, membentuk hidup kita. Sadarkah saudara bahwa wujud kasih sayang Tuhan terhadap kita adalah ketika Tuhan mendidik dan menghajar, membentuk hidup kita. Seringkali orang banyak menghindari tentang didikan dan hajaran dari Tuhan itu. Memang gak enak, tapi tujuannya adalah agar hidup kita menjadi berkualitas di dalam Tuhan. Tujuannya agar kita memiliki level rohani semakin dewasa dan perkasa di dalam Tuhan. Wujud kasih Tuhan terhadap kita adalah Tuhan mendidik, menyesah, dan menghajar, membentuk hidup kita. Karena tidak ada anak yang lepas dari ganjaran. Kalaupun ada, dia bukan anak, tapi anak-anak gampang. Artinya apa? Anak-anak haram. Anak yang lahir tanpa keinginan yang sejati. Yang kelima, kita akan memiliki hati yang waspada dan terjaga. Tuhan memberikan makanan kepada kita di depan lawan kita. Kita harus memiliki hati yang terus terjaga dan waspada. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang terledor. Yang terakhir, Tuhan akan membawa kita untuk kita akan tertanam dalam sebuah gereja lokal. Kita berakar dan tertanam kuat dalam sebuah gereja lokal. Ketika kita ditanam di bait Tuhan, kita akan bertumbuh, bahkan akan berbuah lebat. Jika kita tidak tertanam dan berakar kuat dalam sebuah gereja lokal, atau mungkin kita cepat mengambil keputusan untuk selalu pindah-pindah gereja, otomatis disitulah kita tidak akan pernah bisa bertumbuh, dan bahkan tentunya tidak bisa berbuah. Di keadaan dunia yang sulit ini, kita tahu kita sedang melakukan perjalanan rohani atau melakukan perjalanan hidup bersama dengan Sang Gembala Agung kita, Yesus Kristus. Kita akan menjadi tetap kuat, tegar untuk menghadapi semua masalah, rintangan, tantangan, pencobaan mungkin, ujian mungkin. Kita akan tetap tegar karena kita memiliki Sang Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus.